Sekarang digiring ke masa lalunya. Agus yang berjoget-joget, Agus yang katanya dipitnah-pitnah seperti ini segala macam. Harus berimbang dong, ya. Kalau Agus rekam jejaknya tidak baik, dia adalah orang sakit, jangan sekali-kali menghina orang sakit. Agus sudah tidak mau lagi diurus sama Novi, menyatakan aja, declare, oke Mbak Novi, saya terima kasih, saya tidak lagi dibutuhkan untuk donasi-donasi. Saya akan buka open donasi sendiri. Selesai. Pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang bergigit pengacara. Erwanto, Erdilau, lu ngapa pada ribut-ribut, pada mau main berhenti-berhenti jadi pengacara kalau kalah? Aduh, emang ini lotre. Lu kan sahabat-sahabat gue. Bagaimana sih lo? Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita akan membahas kasus yang sedang viral dan panas, yaitu kasusnya Agus Salim yang kini semakin ruwet dan banyak polemik ya dalam penanganan kasusnya. Seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Sekarang digiring ke masa lalunya. Agus yang berjoget-joget, Agus yang katanya dipitnah-pitnah seperti ini segala macam. Harus berimbang dong, ya. Kalau Agus rekam jejaknya tidak baik, dia adalah orang sakit, jangan sekali-kali menghina orang sakit. Jangan malah terus mengancam-mengancam. Makanya kan ini saya kasih tahu sama kawan-kawan. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Coba didekatkan, saya dekatkan dengan kamera. Dan ini saya dapat kiriman dari seseorang yang merasa tertipu ya, dengan satu unit mobil yang katanya nggak tahu dia didonasikan atau disumbangkan. Tapi ini adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia ini dirugikan. Bahwa STNK dan ini STNK asli mobil Alphard sama kuncinya masih dipegang yang punya, sehingga orang tersebut kehilangan uang ratusan juta ya, totalnya hampir 180 juta, sedangkan mobilnya nggak ada, kuncinya masih di dia. Nah ini namanya fakta, saya sampaikan seperti ini, ada buktinya. STNK asli dan kunci Alphard, semua peserta bukti transfernya masih di tempat saya. Jadi kalau si Novi jual Alphardnya, berarti dia menggunakan STNK duplikat. Gimana kabarnya ini? STNK asli dan kunci masih di tempat saya, sampai sekarang belum diselesaikan. Terima kasih teman-teman. Begitu ya. Jadi ini adalah salah satu bukti petunjuk ya. Kami itu perlu nggak? Nah ini saya kalau memang terpaksa harus kayak kemarin saya bongkar, ya saya bongkar kan gitu. Betul nggak? Kan ini kejahatan. Kasihan loh warga negara Republik Indonesia yang tidak tahu apa-apa digadaikan. Ini barang bukti STNK asli sama itunya ada dia. Jangan sampai Bang Erdelo kok merempet ke sana, menyerempet ke sini segala macam. Ini masalah udah blunder kemana-mana. Kalau nggak begini, ayo dari awal, ayo kita bertabayun, kita bertemu, kita selesaikan. Tapi kan nggak sampai ke situ. Ini masih banyak bang. Nih, ini donasi yang belum diserahkan. Tuh, dari laporan-laporan adminnya yang terdahulu. Ya, donasi yang belum diserahkan kepada pendonatur. Ya. Terus ini ada informasi paspor, KTP. Aduh, saya sampai orang-orang yang saking ingin saya menegakkan keadilan ini, sampai orang melaporkan ke saya, inisial NP itu punya KTP ganda dan saya punya dokumen. Memang Agus sudah tidak mau lagi diurus sama Novi, menyatakan aja, declare, oke Mbak Novi, saya terima kasih, saya tidak lagi dibutuhkan untuk donasi-donasi. Saya akan buka open donasi sendiri. Selesai.
Selesai, dan si Novi biarkan berjalan, move on. Untuk apa diperpanjang laporan polisi? Tadi kan awalnya kemanusiaan. Kenapa nggak diselesaikan aja secara kemanusiaan? Pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Ya, Menyalahkannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Ke Novi? Dia bilang ke saya. Gitu. Kalau Denny bilang fitnah, ayo, ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast terakhir itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita. Bahwa lu uang itu akan 3 hari nanti bisa digunakan bebas untuk itu kan siapa yang mengamanahkan bilang uang donasi 3 hari uang masuk yang membuka itu kan memang tidak transparan. Setelah 3 hari uang. Iya. Jadi ingat ya Novi, mungkin kau didukung orang tapi jawaban-jawaban tidak logismu membuat ini adalah jebakan buat kamu dan akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Nah, dan saya selalu nggak merasa selama ini juga netizen ini nggak memberi saya makan juga, nggak ngirim-ngirim hadiah juga buat saya. Saya juga nggak jadi tiktoker yang dapat bunga, yang dapat uang, nggak apa. Jadi saya nggak berpengaruh itu dengan itu. Saya pengacara. Bahkan kalau netizen yang jahat-jahat itu nanti buta, mau cari pengacara pembela kaum lemah, saya akan membela kalian. Ini paling penting nih. Ini saya live ya. Oke. 10 live ya? Iya, banyak live. Lupa nih. Jadi gini ya. Terkait dengan pernyataan ya, khususnya buat sahabat saya nih yang di Lau. Ya. Pertama gini, ya. Ini karena saya masih menganggap dia sahabat, ya sahabat yang baik itu menegur saat dia melakukan kesalahan. Ini saya tunjukkan sebagai sahabat dia. Yang pertama, ya, si Agus ini ditawarkan tadi kan ya sama John LBR. Nah, menurut saya jangan dia yang jawab, nanya sama Agus. Satu. Yang kedua, ya. Kalau sampai nanti pada akhirnya ya, Agus ini ternyata tidak bisa disembuhkan, sementara uang ada, ya 1,3 nongkrong nih parkir, bantuan yang mau bantu ada, dan kalau sampai pada akhirnya nanti Agus tidak dapat juga penyembuhan hanya karena hanya karena egonya atau ada yang bisik sana bisik sini ya. Bisikan Saiton, nah, saya tidak tahu. Saitonnya siapa Bang? Live gitu. Jadi ya, yang bertanggung jawab nih, yang bertanggung jawab kalau sampai pada akhirnya ya Agus tidak bisa berobat ya, badan uang sudah nongkrong nih, udah parkir 1,3 ya, belum lagi ada orang yang mau membantu ya, menambahkan. Hanya karena nih, sekali lagi, hanya karena Agus egonya tidak memahami situasi dan kondisi dia sekarang ya. Yang bersalah siapa? Orang sekelilingnya. Siapa Bang? Termasuk kuasa hukumnya. Kenapa bisa begitu Bang? Karena Agus tidak bisa melihat ya. Yang awalnya dia tidak begitu kencang ya. Ya contohnya begini aja. Ada tawaran dari John LBR, dijawab dengan tegas, bahkan dia menantang 5 miliar. Ya, kita terima ya tenangannya. Terima. Tapi saya nggak ngerti gimana. Tapi kita yakin menangnya. Yakin ya. Jadi gini ya, saya berharap ini ya, jangan sampai nanti ada orang yang benar-benar butuh penyembuhan ya. Tadi kalau tadi Bang Jos menyampaikan secara moral, saya secara kemanusiaan nih. Ya, secara kemanusiaan tolong ya, sahabat-sahabat saya kasihlah ya nasihat yang baik agar apa? Ini orang bisa sembuh. Jangan hanya karena kita ya memanfaatkan ya, situasi dan kondisi ini akhirnya apa? Agus tidak bisa sembuh ya. Sekali lagi nih saya berharap udahlah ya. Jangan sesumbar ya. Tapi gini, sombong di hadapan orang sombong itu sedekah. Sekarang saya mau sombong. Ya, sekarang gini. Kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa-bawa pasar narkoba dan dia menantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap berpikir pengacara, sekarang untuk mengimbangi tantangannya. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Dan saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan pendapat hukum saya. Jadi dia berimbang nih, ya. Khusus dia bilang ada bukti narkoba ya.
Kalau sekali lagi nih, kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya berhenti jadi pengacara. Saya gantungkan logat saya, biar berimbang tantangannya. Oke ya. Cukup ya. Buat intip. Apapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya, yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Lu nggak usah berteman sama gue lagi deh, karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Pada saat saya bersama dengan Novi, saya masih menyebut dia sebagai sahabat. Ya, saya mengatakan dia sebagai sahabat. Nah, ketika setelah sebelum preskon pun dia sempat WA saya. Ya, kita sempat WA-an. Walaupun kalimat dia menurut saya ya kurang bersahabat, tapi saya tetap mengatakan dia sebagai sahabat. Tapi dengan dia bikin status, ya, dengan dia mengucapkan bahwa yang bela Novi itu tidak lagi menjadi teman dan sebagainya. Kalau saya, ya, teman yang mau berteman sama saya, alhamdulillah. Nggak mau berteman sama saya, gua nggak rugi, ya. Emang gua pikirin, ya, emang dia siapa lu, ya. Berteman sama gua juga untung gua apa. Nah, jadi kalau seandainya ada sahabat saya, ya, menurut saya yang pantas saya hormati, yang pantas saya hargai, saya akan hormati dan hargai. Sekarang, kalau memang Arhad menyadari bahwa ini orang buta, ngapain tuh tenteng ke polisi? Ngapain orang buta diajak masuk, ya, di arena hukum? Nah, sebenarnya yang harusnya menyadarkan diri itu kita atau dia? Masa orang seperti saya nggak tega loh kalau saya membawa klien saya, ya, tidak bisa melihat, ya, bawa tenteng ke Polda buat laporan. Kalau saya nggak tega. Erwanto, Erdilau, lu ngapa pada ribut-ribut, pada mau main berhenti-berhenti jadi pengacara kalau kalah? Aduh, emang ini lotre. Lu kan sahabat-sahabat gue. Bagaimana sih lo? Kok bisa jadi pada taruh-taruhan masa depan? Kasihan anak istri lu nih. Ya, ingat. Lu orang itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, tetapi lu harus mengacu kepada Permensos. Permensos nomor 8 tahun 2021. Walaupun lu punya yayasan segabrek-gabrek, ya, walaupun yayasan lu punya legalitas, tapi kalau lo yang namanya mengumpulkan dana, itu harus ada seizin Mensos, harus dihadiri oleh Mensos. Lu harus secara daring, ya, secara online lu masukin tuh data-data yayasan lu untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan dana atau bakti sosial. Nggak liar seperti itu, walaupun lu punya yayasan, kalau lo minta dananya secara liar, itu juga menyalahi aturan. Dan yayasan itu bisa digugat. Gitu loh. Ingat Permensos nomor 8 tahun 2021, ya. Ingat juga Permensos nomor 15 tahun 2017. Itu semuanya diatur di situ. Tidak semerta-merta, ya, mentang-mentang Novi ini punya yayasan lalu seenak-enaknya minta duit. Gitu kan? Mengarahkan sumbangannya kepada rekening dia. Lalu nggak mau diaudit. Nah, ini kan ribut semua gara-gara uangnya makin gede. Setelah uangnya jadi 1 M lebih, jadi pada ribut dah. Kan dari awal gue bilang, mendingan islah, ngomong baik-baik, daripada nanti pakai Permensos. Kalau udah pakai Permensos, itu dananya tuh dikontrol oleh Mensos. Ya, oleh Dinsos dikontrol, Dinsos tempat. Nah, ini peran serta Dinsos juga harus turun ini. Karena kasus ini udah gaduh. Udah bukan masalah sosial lagi, tapi masalah kepentingan pribadi. Udah main ancem-anceman nih. Sampai sahabat saya Erdilau sama si Erwanto udah main ancem-anceman pada mau berhenti jadi pengacara. Lo kalau berhenti jadi pengacara, mau jadi apa lo? Hah? Mau jadi Kang Semir? Aduh, lucu aja lo pada. Ingat ya, lu orang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, tetapi kalau ini terjadi terus-menerus keributan, Mensos akan turun tangan dan mengambil alih uang itu. Dan pengelolaannya akan dikelola oleh Mensos. Terima kasih. Halo guys, gimana setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, apabila ada saran dan masukan langsung saja ya bisa langsung komentar di video YouTube kita. Dan saya akhiri video ini. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.